Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat, sahabat-sahabat tawakal yang berada di rumah. Kembali lagi bersama acara kesayangan kita yang kita tunggu-tunggu, yakni Ngopi, Ngobrol Pintar ala Santri Anur. Nah, bertemu lagi bersama saya, terpapar muka dengan saya, Hardias Aaron Taufik, sebagai host pada acara siang hari ini. Nah, masih pada waktu yang sama kita bertemu dengan bintang tamu baru. Bintang tamu yang selalu membawa nama baik, kata-kata bersyukur yang selalu terpaku di dalam dirinya. Kita bisa menggali banyak sekali ilmu dan banyak pengalaman. Inspirasi terbesar akan kita temukan pada sosok satu ini. Silakan beliau bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, bisa dipanggil Rizky. Saya sekolah di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin. Dan saya lahir di Tanggulangin. Yang anak Tanggulangin silakan komen di bawah. Ya, yang merasa anak Tanggulangin bisa komen di bawah ya. Mas, saya anak Tanggulangin, Mas. Lahirnya di sini. Silakan kita bagi kisah ya di sini ya. Baik, Mas Rizky di sini banyak mungkin yang belum tahu tentang kisahnya Mas Rizky ya. Soalnya mereka baru, mungkin antum sama saya mungkin sudah sering lah ketemu jalan-jalan sini. Namun mereka di sini jarang lah ya. Mungkin jarang, hampir nggak pernah ya. Jadi bisa nggak lah berbagi kisah. Mulai saya tanya dulu ya. Kira-kira Mas Rizky waktu masih kecil sekolahnya di mana nggak? Kira-kira boleh tahu nggak sekolah di mana? Mulai dari TK, SD, SMP. Kalau TK saya udah agak lupa. Tapi kalau SD saya ingat. Saya SD itu sekolah di SD Al Islamiyah Tanggulangin. Tahu? Gimana sekolahnya? Oh, tahu. Yang sekiranya dulu pernah SD di Islamiyah Tanggulangin, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa ya di like videonya. Kira-kira gimana sekolahnya? Keren nggak? Bagus. Keren, bagus. Saya lihat sih bagus ya emang sih ya. Kira-kira pasti lulus ya? Lulus. Ya iyalah lulus. Kalau nggak lulus ya nggak mungkin bisa ketemu sama kita di sini. Kira-kira di situ pelajaran lebih susah mana sama SMP? Lagian sekarang SMP-nya kelas 3. Lebih susahan SMP lah. Ya iyalah pasti. Katanya gue. Iya. Jadi waktu saya tanya-tanya ya, kira-kira waktu SD ya. Kira-kira pengalaman apa yang paling antum sukai? Entah itu aktivitas, entah itu saat belajar, terserah. Kalau SD itu saya lebih suka itu cenderung ke olahraga. Kalau pelajaran itu saya agak gimana ya, males. Jadi orangnya itu tipe aktif, ya kan ya? Iya. Tipe aktif, suka yang namanya kreativitas, suka ya? Iya. Baik. Suka olahraga sepak bola? Suka. Sama sih, enggak suka aku beneran. Aku orangnya santai. Suka olahraga sepak bola ya? Suka. Voli suka voli? Suka. Renang? Enggak. Kenapa renang gak suka? Karena pas dulu itu renang saya habis tenggelam. Habis tenggelam saya hampir mati. Iya beneran. Iya. Bisa berbagi cerita gimana Mas itu? Waktu itu saya kelas 1 SMP. Ya. Kelas 2 SMP. Saya ambil pasirnya itu tempatnya itu di sebelahnya sungai. Ya. Dan pada sungainya besar gitu. Besar. Dan pada saat itu saya lihat teman-teman saya itu pada renang semua, nyegur. Ya. Lah, saya kepingin. Saya coba. Akhirnya pada pertama itu gak ada terjadi apa-apa. Terus. Lalu yang kedua itu pertama itu, bentar. Pertama itu pas saya mau loncat itu ada orang tua yang ngingetin, "Mas, hati-hati itu tenggelam. Hati-hati." Terus kata saya, "Oh iya Pak, terima kasih." Gitu. Terus gak lama ya loncat biur. Terus pas nyampe tengah-tengah itu saya bilang gini ke teman saya, jangan tengah ya, aku gak bisa ngono. Kata teman saya, iya kan saya mau dipinggirin ya. Terus teman saya yang satunya itu tenggelam. Terus teman saya yang megangin saya itu tadi, saya dilepasin mau nyelamatin teman saya yang tenggelam tadi. Nah terus kan saya kan nggak bisa renang. Ya saya tenggelam. Akhirnya tenggelam semua yang ikut renang. Dalam ya. Iya. Ya, soalnya luak lebar gitu. Ya mungkin dalam juga ya mungkin ya. Kira-kira ada 3 menitan saya di bawah air. Iya. 3 menit. Gak bisa nafas gitu. Gak bisa. Nafas itu kayak apa ya? Yang dihirup, yang masuk terus itu air. Jadi mungkin sudah itu ya, pasrah lah ya mungkin ya. Tapi selamat ya, alhamdulillah selamat ya. Kalau selamat ya mungkin nggak ketemu di sini mungkin. Ya. Jadi selamat. Kira-kira disitulah mulai traumanya berarti ya. Iya. Baiklah. Jadi Mas trauma sama namanya renang ya. Baik Mas, saya juga mau tanya nih.
di saat SMP ya Mas ya. Mas tahu namanya pondok ini dari mana? Dari kakak saya, berhubung kakak saya itu ngajar di pondok ini juga. Jadi waktu itu dari kakak ya. Ya. Terus habis itu dari kakak langsung lihat pondok ini. Ya. Langsung masuk ya. Ya kalau gak masuk gak ketemu ya. Jadi langsung ketemu dengan saya ya. Ya, Jadi di pondok ini kira-kira apa sih enaknya dari pondok ini? banyak kalau enaknya. Apa? Yang pertama, makanannya enak. Iya, pondoknya emang saya apresiasi ya. Kalau misalnya makanan ya, wah enak. Gendut kalian di sini, gemuk beneran enak. Ya, Enak ya makanannya? enak. Apa sih makanannya? Kalau Jumat itu Ganti-ganti makanannya, biasanya itu enak semua. geprek. Pondokmu pernah makan geprek nggak? Iya, enak ya Bang. Iya. Jadi berasa kayak istilahnya sudah tersedia kan ya. Kita sudah dihidangkan dengan yang terbaik ya. Bersyukurlah ya, alhamdulillah pondok kita bisa seperti itu ya. Kira-kira Mas di pondok ini tuh pernah ikut ekstra gak? Pernah gak? Pernah. Ekstra di pondok ini banyak loh. Iya. Ada apa aja? Papercraft, sinematografi, ada jurnalistik, banyak. Tapak suci dan HW bahkan diwajibkan di sini. Pernah ikut tapak suci nggak? Pernah. Ya, gimana pengalamannya? Pernah gak yang namanya sampai dipukul-pukul gitu, rasa sakit gitu pernah? Pernah. Kan saya dulu kelas 1 pernah ikut lomba tapak suci. Wis, pernah ikut lomba ya, wis. Iya. Bisa bagi cerita Mas sama beberapa yang belum ceritanya belum masih asing dengan antum, bisa berbagilah. Waktu itu saya kelas 1 SMP, saya diajak oleh Ustadz Afi itu untuk ikut lomba, tapi saya masih bingung lombanya apa. Terus dijelasin ya, ternyata lombanya lomba tapak suci. Dan waktu itu saya belum tahu dasar-dasarnya tapak suci. Terus Jadi latihan waktu SD belum pernah yang namanya belajar tapak suci? pernah tapi tidak mendalami. Jadi masih bingung lah. Terus pas waktu itu saya disuruh latihan. Latihannya itu sama Ustazah Iza. Dan waktu itu saya diikutin lomba ke Jogja nasional. Nasional ya, berarti seluruh Indonesia. Jadi nasional itu bukan, jangan melihat dari, jangan berpikiran ya, cuma Indonesia, santai lah ya, sesama kerabat, sesama jenis ya, jangan santai. Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau, banyak sekali provinsi dan banyak sekali yang namanya suku-suku budaya kan ya. Mereka tinggi-tinggi, berbeda-beda jenis ya, bisa saja kemampuannya beda. Tapi juara berapa? Alhamdulillah juara 3. Juara 3 ya, alhamdulillah ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat loh ya Allah, alhamdulillah ya. Bersyukur ya. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin di saat juara 3 ya Allah itu belum memberikan yang terbaik di saat itu. Mungkin di ending mungkin Allah akan memberikannya ya. Ya, ada sedikit cerita lagi. Kan Bisa. pada waktu itu kan Ya. saya juara 3 ya. Terus agak jeda berapa bulan itu saya diajak lomba lagi. Dan lombanya itu di Sepanjang. Tahu Sepanjang? Ya, tahu. Ya. Yang sekiranya tahu sepanjang bisa komen di bawah ya. Saya nggak tahu, cuma iya saja tadi saya. Ya, bisa dilanjutin. Ya, pas waktu itu saya disuruh latihan lagi, latihan. Terus pas berangkat itu saya agak gimana ya? Latihannya kira-kira gimana latihannya? Sama, pukul-pukulan gitu sama-sama? Iya sama, tapi yang di Semayang ini lebih keras latihannya. Iya, kenapa? Iya, karena ngincer itu, karena ngincer juara umum. Oh. Iya. Pada waktu itu saya alhamdulillah juara 1. Kita beri tepuk tangan bros ya. Luar biasa ya. Mungkin seperti yang saya bilang ya, nikmat Allah itu mungkin bisa saja tidak datang di awal-awal. Mungkin jika kita bersyukur dan masih ingin berusaha, mungkin kita akan dapat nikmat yang sesungguhnya mungkin ya. Tapi tetap walaupun itu bukan, maksudnya bukan nikmat yang tidak sesungguhnya, itu tetap nikmat Tuhan. Namun tetap yang namanya kita terus namanya bersyukur, terus yang namanya berlatih. Masih semangat kan waktu masih dapat juara 3 kan ya? Masih semangat. Ya, masih bikin itu kan ya? Iya. Masih bikin melangkah terus, masih bikin kan ya? Kira-kira waktu dapat juara 1 seneng nggak? Seneng banget. Senengnya gimana senengnya? Ya, senengnya itu tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Yes, asik, oke. Luar biasa. Jadi di saat apa namanya itu, di saat dapat juara 3, mungkin itu sudah merasa seneng ya di hati ya mungkin ya. Ya, Tapi sebenarnya Mas, sebentar. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan juara 3, Anda mendapatkan juara 2, tak juara pun nggak masalah. Jadi perkataan orang itu, orang menilai itu hanya dalam nafsu, pikiran mereka saja, dari mata mereka. Karena manusia hanya menilai dari mata. Mungkin apabila yang terbaik adalah, dan hal yang terbaik adalah
di saat kita dapat menghargai, dapat menilai sebaik-baiknya apa usaha kita. Petiklah usahanya, dipetik kan ya, luar biasa kan ya. Ya, Kira-kira Mas Rizky waktu dapat juara 3 ya, Mas Rizky apa yang Mas rasakan? Seneng atau ada yang kurang atau apa? saya merasa kurang, tapi ya seneng. Seneng ya? Iya. Setengah-setengah berarti ya? Iya, seneng sama kurang. Terus saya ingin coba lagi sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Luar biasa. Jadi waktu juara 3 ya, sekarang juara 1 nggak ikut lomba lagi? Gak ada karena corona. Iya, corona ya. Mungkin ini corona adalah suatu pemblokir jalan prestasi, mungkin jalan untuk melakukan perlombaan kemana-mana ya. Mungkin corona adalah suatu gerbang pemblokir. Jadi mungkin di saat ada corona ini gak bisa kok lomba-lomba ya. Gak bisa. Gak bisa ya. Iya. Kalau misalnya gak ada corona, gas langsung ya, gas terus Iya, ya, lanjut. gas terus lanjut. Jadi kerennya dari Mas Rizky ya, yang mungkin bisa kita petik bersama adalah mungkin selalu bersyukur, masih terus ingin namanya berusaha. Kalian bayangkan ya, kalian sudah berusaha sekeras-keras mungkin dan mungkin hasil tak sesuai dengan ekspektasi yang kalian inginkan dan apa yang kalian rasakan, dan orang ini dan beliau ya, dan orang ini ia masih ingin namanya berusaha, masih ingin namanya dipukul-pukul maksudnya apa ya, nggak berantem terus ya, tapi masih ingin namanya berlatih, banting tulang, dan apa yang dia dapatkan, dia dapat juara 1. Itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa jadikan sebagai motivasi dan inspirasi sehari-hari. Apa inspirasinya? Tetap bersungguh-sungguh ya kan ya? Ya. Kira-kira ada kata-kata motivasi nggak kira-kira dari untuk para netizen? Kalau dari saya, tetap berusaha dan awali semua kegiatan dengan niat. Karena semua kegiatan itu hasilnya itu tergantung niat. Kalau niat kita bagus, Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan niat itu. Ketika niat kita buruk, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu buruk. Luar biasa. Luar biasa. Saya lihat-lihat bagus tuh bajunya. Oh ini? Iya. Iya dong pastinya bro. Ini original buatan saya sendiri. Kreativitas, imajinasi dan saya sendiri. Pakai Tahu nggak tangan? ini? Ya pakai tangan ini langsung gambar sesuai dengan imajinasi. Dan alhamdulillah Anur Merchandise membuatkan baju ini. Terus dicetak. Lihat, bagi kalian pemirsa, netizen dan orang-orang di luar sana yang menonton, jika ingin memiliki baju ini, jika ingin yang memiliki rasa ingin memiliki baju ini, silakan, link ada di bawah deskripsi. Bisa dipencet ya, gini dong tangannya bro. Oh ya, jangan lupa ya, harganya murah dan hanya enteng loh di kantong, santai, enteng di kantong, hanya 79.999 belakangnya, santai, depannya 7. Oke, jadi ingat satu hal yang spesial dari baju ini. Apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu, dia belum tahu beritahu. Jadi baju ini hanya dicetak 20 di dunia ini. Bayangkan, sebanyak hebat-hebat orang kaya, sultan di Arab, sultan di Dubai, Bill Gates, sekaya-kayanya orang Bill Gates, dia tak memiliki baju ini. Ya ingat ya, hanya 20 tercetak di dunia. Mau beli? Gak ada uang. Nggak ada, ngutang. Iya, utang. Iya, ngutang. Nanti ya. Iya, Nanti ya beli ya. Iya. Iya. Ukuran apa mas? Excel. Baiklah, mungkin itulah dari sekian dari percakapan kita di sini. Kita sudah bisa menarik banyak sekali yang namanya pengalaman, inspirasi, ilmu-ilmu baru yang mungkin sekiranya tak kita ketahui ya. Mungkin ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kita bisa bertemu dengan orang ini. Mungkin jika Allah Subhanahu wa taala tak menakdirkan ini, kita tak bertemu dengan ini, mungkin yang lain. Tapi saya sudah bersyukur bertemu dengan ini. Saya dapatkan ilmu baru. Apa? Bersungguh-sungguh lah ya. Apa tadi? Bersyukur, Iya. bersungguh-sungguh dan niat. Nah, semua itu harus dilakukan dengan niat. Semua kelakuan itu tergantung pada niat. Jika kita bersungguh-sungguh, nah ingat ini ya, hasil tidak akan mengkhianati Usaha. ya, sempurna. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai Haril Desani Taufik sebagai host ya pada siang hari ini mengundurkan diri. Mungkin sekian, kita akan bertemu di episode video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.